Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Aidia Gita dan kali ini untuk mata kuliah berpikir kreatif dan inovatif kita masuk ke subbab tentang bagaimana pengembangan strategi komunikasi terhadap sebuah inovasi. Sebelum mengetahui konsep apa itu strategi komunikasi terhadap inovasi, kita harus paham dulu apa itu definisi dari strategi. Menurut Stefani Camarus, strategi adalah sebuah proses penentuan rencana para pimpinan yang fokusnya untuk jangka panjang suatu organisasi, disertai dengan penyusunan cara supaya tujuan tersebut bisa dicapai secara maksimal. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalat, strategi adalah tindakan yang sifatnya incremental atau senantiasa meningkat gitu ya, dan terus-menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Jadi apa itu strategi komunikasi? Maka strategi komunikasi yang dimaksud adalah kombinasi atau gabungan terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, sampai pada pengaruh yang dirancang buat mencapai suatu tujuan komunikasi yang optimal. Nah, perpaduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk membantu suatu tujuan itu disebut atau diawali dengan sesuatu yang namanya planning. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, inovasi itu terencana, teman-teman, dia diciptakan memang dengan penuh perencanaan untuk mengubah manusia atau mengubah yang dituju menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau sesuatu yang tiba-tiba itu tidak bisa disebut dengan inovasi ya. Balik lagi, strategi komunikasi ini diawali dengan yang namanya planning atau perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses kegiatan yang disusun secara sadar, kemudian kerjakan dengan berurutan atau sistematik, terstruktur, untuk menyusun sebuah kebijakan yang konsisten menuju tercapainya suatu tujuan. Bayangkan sesuatu yang direncanakan saja masih punya kemungkinan untuk gagal. Ya, apalagi kalau tidak ada unsur perencanaannya. Nah, dalam perencanaan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan teman-teman dari sisi jangka panjang, menengah, dan juga pendek. Kalau dalam suatu organisasi tentu jangka atau durasi dari jangka panjang, menengah, dan pendek ini punya perbedaan masing-masing ya. Ada yang jangka panjangnya bisa 10-20 tahun, ada yang 50, begitu pun menengah ya. Ada yang di suatu tempat itu 10-20, ada yang di suatu tempat menengah itu 5-10, dan juga jangka pendek. Ada yang 1-2 tahun disebut jangka pendek, ada yang 1-5 tahun disebut dengan jangka pendek. Kembali lagi ini semua disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing organisasi ya. Perencanaan itu punya 2 tingkatan atau 2 jenis ya teman-teman. Ada yang dinamakan perencanaan strategis, ada yang dinamakan dengan perencanaan operasional. Perencanaan strategis itu sifatnya jangka panjang dan fokusnya sama visi, misi, dan tujuan perusahaan. Jadi lebih kepada secara garis besar gitu ya, the whole package, kita tuh secara strategis kira-kira mau seperti apa. Sedangkan operasional lebih kepada perwujudan untuk menjalankan dari perencanaan strategis tersebut ya. Jadi kalau dalam jangka panjang itu kita misalnya waktu kecil nih, waktu kecil kita bercita-cita mau jadi pilot. Perencanaan strategis kita adalah kita akan sekolah pilot nanti kemudian sukses menjadi seorang pilot gitu ya. Nah, untuk mewujudkan impian kita menjadi pilot itu, maka kita butuh yang namanya perencanaan operasional atau perencanaan yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Seperti ya tentu diawali dengan sekolah gitu ya, misalnya dari SD, SMP, sekolah yang kayak gimana ya, tentu dengan nilai yang baik, terutama mungkin di bidang matematika dan bahasa Inggris. Kemudian dari sisi kesehatan, misalnya gigi kita rawat nih dari kecil supaya nggak ada yang bolong. Kan syarat pilot banyak ya. Ini mohon koreksi kalau teman-teman tahu syarat pilot yang lainnya. Artinya perencanaan operasional lebih kepada bagaimana kita mewujudkan perencanaan strategis kita gitu ya, step by step.
gitu. Satu persatu langkahnya kita mulai dalam perencanaan operasional tersebut untuk mencapai tujuan dalam di perencanaan strategis tersebut. Ya. Nah, strategi komunikasi yang efektif itu harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini, teman-teman. Yang pasti kita harus tahu dulu audiens kita siapa, kita tahu tujuan kita apa, kita paham konteksnya apa. Jangan lupa kita juga harus mempelajari kultur atau budaya supaya pesan-pesan komunikasi kita untuk menyampaikan inovasi itu bisa sesuai. Ya, karena kalau inovasinya sudah baik, tapi kita tidak bisa menyampaikan itu dengan baik, ya tentu si audiens atau target penerima ini juga bisa jadi salah gitu ya dalam menerima inovasi yang kita ciptakan ini, ya, dan juga memahami bahasa. Oke. Dalam sebuah perencanaan, selain tadi kalau berdasarkan tingkatan atau hierarkinya, ada perencanaan strategis dan juga ada perencanaan operasional. Planning atau perencanaan juga dibagi menjadi 3 jenis varian gitu ya, macam bentuk, yaitu ada organizational planning, ada communication planning, ada teknologi planning. Di mana ketiga hal ini sangat amat mempengaruhi dan menjadi salah tiga, karena ada tiga ya, menjadi salah tiga yang mensupport supaya bagian perencanaan ini memang betul-betul menjadi fondasi utama dalam sebuah strategi komunikasi efektif. Yang pertama adalah organizational planning. Tentu dalam tahap perencanaan kita harus mengorganize secara organisasi bagian mana menangani apa. Nah, tentu dalam perencanaannya juga kayak kita lagi bikin panitia ya. Kan kita biasanya nggak asal untuk kita bisa menunjuk seseorang untuk menjalankan posisi atau tugas tertentu, tentu berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Ya, misalnya saya minta si A untuk jadi bendahara. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena si A punya kompetensi untuk sering misalnya atau ahli dalam keuangan gitu ya misalnya. Atau saya minta si B untuk jadi sekretaris karena misalnya saya paham kompetensinya dalam hal surat menyurat dan administrasi lebih rapih gitu. Nah, organizational planning ini juga dibutuhkan dalam suatu tim yang memang dibentuk untuk menciptakan inovasi ini gitu ya. Jadi kita dari awal perencanaan itu juga harus mempertimbangkan, menempatkan tim-tim yang tepat sesuai dengan kompetensinya agar nanti bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Yang kedua ada yang namanya communication planning. Ya, tentu kita harus mengkomunikasikan itu tadi, ada perencanaan nanti kita mau mengkomunikasikan inovasi kita ini lewat apa. Kita mau mengkomunikasikan rencana kita ini lewat apa. Ya, untuk apa saja. Ya, hari ini media sosial memang sudah luar biasa, tapi apakah hanya lewat media sosial saja? Apakah pendekatan-pendekatan kita kepada target audiens itu hanya sebatas di media? Apakah ada pendekatan dalam bentuk lain gitu ya, dalam komunikasi lain, itu juga harus dipertimbangkan sesuai dengan balik lagi konteks, tujuan, dan target audiens kita. Dan jangan lupa hari ini tentu tidak ketinggalan yang namanya teknologi planning. Ya, kita mau pakai teknologi apa sih yang bisa mensupport inovasi yang kita ciptakan agar bisa lebih efektif dan efisien. Ya. Komunikasi yang efektif itu bukan harus menjangkau semua target ya, tapi bisa membidik, artinya betul-betul menunjuk mana sih sebetulnya yang memang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan publik ya teman-teman. Jadi bukan soal seberapa luas pasar yang kita bisa jangkau, tapi seberapa efektif kita membidik orang-orang yang, jadi kita menjangkaunya sedikit aja gitu ya, beberapa aja, tapi beberapa itu bisa menjadi atau bisa mempengaruhi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, itu jauh lebih efektif ya ketimbang kita misalnya menembakkan satu ke banyak halayak yang belum tentu memang
bisa betul-betul nyampe gitu ya. Tapi kalau kita udah pegang istilahnya kepalanya nih gitu, itu akan lebih efektif. Kita nggak perlu effort banyak-banyak, nanti si kepala-kepala ini yang akan meneruskan komunikasi kita gitu. Kemudian strategi komunikasi yang efektif juga berpengaruh terhadap pembentukan pesan teman-teman ya, seberapa besar audiens kita, kemudian model seperti apa yang kira-kira mudah diterima oleh audiens ya dalam membentuk pesan ini, kemudian informasi apa sebetulnya yang audiens butuhkan, bagaimana bahasa yang digunakan, serta pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan. Kalau teman-teman lihat inovasi yang terjadi misalnya ketika vaksin, itu kan salah satu bentuk inovasi ya, karena memang di-create untuk saat itu untuk kebaikan bersama ya. Saat itu ada pandemi, saat itu salah satu solusinya adalah adanya vaksin gitu. Nah, bagaimana waktu itu tim pemerintah itu mengkampanyekan vaksin ini supaya orang-orang yang tadinya menolak vaksin bisa akhirnya oke gitu ya. Tentu kan dalam mengkomunikasikan inovasi vaksin ini juga perlu pendekatan-pendekatan tertentu ya, dengan misalnya kepala-kepala daerah tertentu supaya nanti masing-masing kepala daerah itu bisa mengkomunikasikan lagi ke bawah gitu. Kemudian dilihat lagi seberapa besar nih audiens kita. Audiensnya kan saat itu seluruh penduduk Indonesia ya, teman-teman tahu sendiri besarnya seperti apa. Kemudian ada jarak karena negara kita terdiri dari kepulauan, sehingga secara geografis juga kalau pemerintah langsung yang membidik ke semua warga negara itu rasanya tidak mungkin ya. Jadi ya balik lagi mungkin distribusikan ke masing-masing kepala daerah mendistribusikan lagi ke misalnya RT RW dan lain sebagainya. Nah, modelnya kayak apa? Apakah cukup saat itu vaksin hanya diiklan saja dibuat secara massal? Mungkin ada pendekatan-pendekatan lain dari pemuka agama dan lain sebagainya ya. Bahasa yang digunakan juga lain-lain. Jadi pembentukan pesan ini juga sangat mempengaruhi dalam proses strategi komunikasi yang efektif. Pilihan media juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Balik lagi, pemilihan media ini juga dipertimbangkan atas dasar seberapa efektif media ini dapat mendistribusikan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Seperti waktu itu vaksin, selain melalui media televisi, tentunya saat itu juga sangat gencar di media sosial ya, supaya anak-anak muda juga paham pentingnya vaksin dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Ya, bagaimana proses evaluasi ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berarti berkaitan dengan angka-angka ya, seberapa besar pengaruh persuasi kepala daerah terhadap kepercayaan masyarakatnya gitu, berapa persen ya, itu kuantitatif. Kualitatif lebih kepada kualitas sehingga bentuknya lebih kepada data-data bagaimana, apa, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan vaksin ini kepada masyarakat, mengapa masyarakat harus percaya vaksin gitu ya, itu kualitatif. Jadi prosesnya apa tadi teman-teman, dari mulai perencanaan, pembentukan pesan ya, kemudian pemilihan media dan juga proses evaluasi. Nah, ini adalah teknik-teknik strategi komunikasi yang bisa dilakukan. Ada yang namanya redundancy atau pengulangan pesan pada halayak. Ini biasa dilakukan lewat iklan. Kemudian canalizing itu meneliti pengaruh kelompok pada individu atau halayak. Misalnya ketika isu vaksin itu haram, tentu pendekatan-pendekatan yang dilakukan bisa melalui individu atau halayak yang punya pengaruh terhadap kelompok tertentu. Misalnya petinggi dari MUI gitu ya, petinggi Muhammadiyah. Saat itu pemerintah mencoba melakukan pendekatan supaya pemuka-pemuka agama ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu nggak haram ya. Nah, tentunya ada yang namanya canalizing dulu, diteliti dulu seberapa besar sih pengaruh pemuka agama misalnya terhadap kepercayaan dari masyarakat gitu ya.
Kemudian teknik strategi komunikasi yang berikutnya bisa dilakukan dengan cara informatif, yaitu menyampaikan pesan apa adanya ke khalayak ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Bisa juga dengan cara persuasif, saking kita pengen misalnya itu betul-betul dijalankan, ya bisa dengan cara persuasif, artinya mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Ya, nah teknik-teknik ini ya tinggal dipilih saja, digunakan mana yang paling tepat. Ada juga yang namanya edukatif, jadi ya lebih kepada memberikan ide-ide tertentu supaya tingkah laku khalayak ini bisa diubah, edukasi ya, dan koersif, mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Memaksa di sini lebih kepada maksudnya bukan secara paksa ya, tapi memaksa secara tidak langsung, artinya dalam pesan yang kita sampaikan secara tersurat kita akan bilang bahwa kalau sampai ini tidak dijalankan maka bahayanya itu akan seperti ini. Pesan-pesan koersif itu mungkin contohnya ada dalam iklan atau campaign rokok ya. Kalau dibungkus rokok misalnya apa, rokok dapat membunuhmu gitu ya, dapat menyebabkan impotensi, jantung dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya dengan cara koersif ya. Dalam tanda kutip sebenarnya maksa kita untuk sebetulnya stop. Nah, ini adalah beberapa faktor pendukung teman-teman dalam strategi komunikasi. Di antaranya adalah objek yang jelas, objektif maksudnya tujuan ya. Inisiatifnya harus selalu ada. Kalau plan A gagal, berarti harus punya plan B, C, dan lain sebagainya. Kemudian concern, fokus terhadap inisiatif yang diberikan, tapi juga tetap fleksibel terhadap segala kemungkinan. Konsep kepemimpinan juga sangat penting, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu ya, beberapa jenis kepemimpinan yang bisa cocok diterapkan di satu, mungkin belum cocok diterapkan yang lain, jadi disesuaikan. Kejujuran juga penting, dan yang terakhir adalah keamanan. Baik, teman-teman semua, sekian untuk materi berpikir kreatif dan inovatif hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.